Mantining pasera oreng, mantining pasera oreng, taroka panikating kalingkiman, mantining pasera oreng taroka panikating kalingkiman, al jum'ata deka Jumat, deka Jumatan, tidak Jumatan, min ghairi udhrin dari tanpa udhur, min ghairi udhrin dari tanpa udhur, falyatasaddaq maka bica sadaqah ingkiman nadban sunnah bidinarin kalaban situng dinar, bidinarin kalaban situng dinar, dinar itu uang dari emas. Fa illam yajid maka lamun tak nemu ingkiman deka 1 dinar, fa illam yajid maka lamun tak nemu ingkiman deka situng dinar, fa binisbi dinarin maka kalaban separo dinar, fabinis bidinarin maka kalaban saparo dinar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ben adabu pasera kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ben adabu pasera kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantining pasera oreng taroka panika tinggal ingkiman talata juma'in dak ketelok banyak-banyak Jumatan, talata juma'in dak ketelok banyak-banyak Jumatan, tahawunan karena apa? Ngintengaki atau agak gempang ngintengaki biha kalaban talata juma' kan, talata juma'in artinya tanpa udzur. Tahawunan itu maksudnya al-muradu bit-tahawun at-tarku min ghairi udhrin, meninggalkan tanpa udhur. Toba Allahu maka ngecat atau anutop ada kan? Allahu masira Allah ala qalbihi teba'atene kiman, ala qalbihi teba'atene kiman. Ya karena perhatikan. Barang siapa meninggalkan 3 kali Jumatan, tidak sholat Jumat 3 kali man, perhatikan, tanpa udhur atau bahasanya di sini tahawunan biha, maka hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, kalau hati sudah ditutup, padahal kata Nabi itu apa? Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau itu baik maka baiklah seluruh jasad kita. Tapi kalau yang segumpal itu buruk maka buruklah seluruh jasad kita. Ala wahyal qalb. Ingat itu adalah hati. Nah, kalau orang tidak Jumatan sampai 3 kali tanpa udhur, maka hatinya ditutup oleh Allah. Kalau hati sudah ditutup, sudah peteng nih, maka ada juga hadis orang itu kalau melakukan kemaksiatan 1 kali, kemudian tidak ditaubati, maka akan muncul titik hitam dalam hatinya. Melakoni kemaksiatan boleh muncul titik hitam dalam hati, sehingga misalnya hatinya dipenuhi dengan titik hitam sehingga hatinya peteng. Hatinya peteng. Sedikit juga yang kata orang mau tinggal Jumat tanpa udhur sampai 3 kali, sampai 3 kali itu hatinya ditutup oleh Allah. Sehingga kalau hati sudah ditutup, sementara yang lain ini mata, telinga, kaki, tangan itu semuanya akan mengikuti hati. Kalau hati bersih, kalau hati terbuka, kalau hati tidak tertutup, maka kaki ini akan gampang untuk dibawa kepada kebaikan. Mata akan enak untuk dipakai mendengar, untuk melihat kebaikan. Telinga juga demikian. Nah, kalau hati sudah ditutup, maka yang lain-lain ini akan juga mengalami kemalasan untuk menuju kebaikan-kebaikan. Kopeng misalnya, kalau hati sudah tertutup, hati sudah gelap,
kita diingatkan kepada kebaikan-kebaikan, malah marah, malah marah. Diajak untuk ngaji, malah tidak mau. Diajak untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah, tidak mau. Diajak untuk berangkat, kaki ini diajak untuk berangkat ke masjid, malas. Kalau hati sudah tertutup. Tapi yang kantong itu kalau meninggalkan tanpa udzur. Kalau udzur ya nggak apa-apa, ya banyak. Udzurnya Jumat itu banyak. Salah satunya, dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i sendiri di dalam Al-Um. Contohnya sakit. Tetapi tidak semua sakit. Sakit yang menyebabkan boleh tidak berangkat Jumat itu adalah sakit yang sekiranya sampean itu akan mengalami kesulitan berat kalau sampean pergi Jumatan. Kalau cuma sekedar panas sedikit misalnya gini, pilek, flu sedikit, ya itu bukan udzur. Itu yang dimaksud adalah marad, sakit yang sekiranya sampean akan mengalami kesulitan berat kalau berangkat Jumatan. Termasuk udzur lagi adalah hujan yang deras sekiranya membasahi pakaian. Kalau itu kalau nggak ada payung, kalau ada payung ya tetap harus berangkat. Termasuk juga kalau di rumah sampean ada orang sakit, nggak ada yang menjaga, itu juga termasuk udzur itu. Atau ada yang menjaga tapi yang sakit itu merasa nyaman dengan sampean, kalau yang lain enggak. Nah itu loh. Kalau bukan sampean itu nanti yang sakit enggak enak, tersiksa. Maka sampean boleh untuk tidak berangkat Jumatan dalam rangka menjaga orang yang sakit. Dan yang lain-lain banyak disebutkan oleh para ulama. Termasuk mungkin nikah yang lagi rame sekarang ini mengenai penyakit corona. Penyakit corona. Itu kalau orang sudah positif terkena penyakit ini malah tidak boleh untuk berangkat Jumatan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk larangan untuk berbuat doror kepada orang lain. Sementara hadis Nabi mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh kita berbuat yang membahayakan dan tidak boleh berbuat yang saling membahayakan atau membahayakan orang lain. Nah ini, orang kalau sudah terkena virus corona ini, ya jelas kalau datang ke masjid nanti akan menular. Itu berarti sama halnya kita berbuat yang membahayakan orang lain, dan ini dilarang. Termasuk juga kalau kita mau ke masjid khawatir, yakin misalnya karena saking virus itu sudah menyebar, sementara kita misalnya sudah tua, kita sudah badan lemah sehingga gampang ngetolarin penyakit, itu juga boleh untuk tidak berangkat Jumatan. Ada banyak hadisnya, la doror tadi, kemudian juga wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Itu Al-Qur'an mengatakan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian di dalam kerusakan. Jangan sampai agama itu mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haram. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan bagi kalian. Innad dina yusrun. Agama ini juga mudah. Ya, maka karena agama ini mudah, jangan sampai mempersulit diri. Nah, semakin ini banyak orang gara-gara di pemerintah dilarang untuk Jumatan, kemudian malah menuduh yang macam-macam kepada pemerintah. Padahal yang menyatakan gak usah Jumatan itu bukan cuma pemerintah Indonesia. Al-Azhar itu memfatwakan, bahkan di Mesir itu sudah dikunci, gak ada Jumatan. Bahkan adzannya itu sesuai yang beredar di Facebook, itu di Mesir sudah diganti. Sudah adzan
setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu menjadi sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Sudah begitu, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini ada hadisnya. Dan hadisnya ini berkaitan dengan hujan. Yang membolehkan orang sholat di rumah itu ternyata hadisnya masalah hujan. Apalagi virus yang menyebar. Ini tentu saja semakin kuat memperbolehkan bahkan untuk tidak mendirikan Jumat. Kalau yang tadi itu yang saya jelaskan pertama itu kan perorangan kan. Perorangan boleh bahkan harus tidak berangkat Jumat kalau dia positif terkena penyakit corona. Atau orang lemah, sudah tua atau masih muda tapi gampang ketularan penyakit, khawatir ke Jumatan tertular, itu juga boleh untuk tidak Jumatan. Bahkan pemerintah meniadakan Jumatan karena virus itu sudah tersebar. Nah, ini juga boleh. Maka karenanya tidak tepat kalau dikatakan bahwa pemerintah itu, ada yang di Facebook itu mengatakan ini PK, ini macam-macam pokoknya tuduhan pemerintah. Itu tidak benar. Karena yang melarang diadakan Jumatan di tempat-tempat yang sudah zona merah itu tidak hanya di Indonesia tetapi di banyak negara. Termasuk di mana? Di Al-Azhar, di Mesir itu sudah ada fatwa yang memperbolehkan untuk tidak Jumatan di daerah-daerah yang sudah zona merah. Baik tuh. Zona merah artinya virus sudah betul-betul tersebar di situ, sehingga dikhawatirkan Jumatan malah terjadi penyebaran virus penularan virus di masjid, di dalam masjid. Maka itu nggak apa-apa, boleh saja nih. Tetapi tentu saja tidak semua masjid. Kalau seperti di sini barangkali nggak boleh kemudian ditiadakan Jumatan, itu nggak boleh karena di sini belum ada, bahkan insya Allah belum ada, dan mudah-mudahan tetap tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, banadabu masyarakat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Man tining pasera orang taraka panikatin kalingkiman thalatha jumu'atin dak ketelok banyak-banyak Jumatan min ghairi udrin dari tanpa udzur, min ghairi udrin dari tanpa udzur, kutiba maka toles atau catat ingkiman minal munafikina sambi tetap dari banyak-banyak orang munafik. Mantining pasera orang taroka panikating kalingkiman talata jumu'atin dak ketelok banyak-banyak Jumatan min ghairi udrin dari tanpa udzur, kutiba maka toles atau catat ingkiman minal munafikina sambil tetap dari banyak-banyak orang munafik. Nah ini kan, kalau sampai 3 kali tidak berangkat Jumatan tanpa udzur, katanya di sini dia sudah tercatat sebagai orang munafik. Baik tuh. Oh, jamak taksir, ya nggak apa-apa. Kadang jamak taksir, kadang jamak muannas salim, itu nggak apa-apa. Sama dengan ada misalnya kitab Minhajut Talibin, ada kitab Manhajut Tullab. Talibin itu jamak mudzakkar salim, at-tullab jamak taksir. Jadi kadang lafal itu ada yang di jamak taksirkan dan di jamak mudzakkar salimkan, itu sama. Ini juga boleh saja. Ini sama dengan yang pertama. Jadi intinya orang yang meninggalkan Jumatan 3 kali tanpa udzur itu kata di sini tercatat dari kelompok orang-orang munafikin. Orang munafik sebagaimana kemarin saya jelaskan, itu ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu yang menampakkan dirinya beriman padahal dalam hatinya tidak, dalam hatinya ingkar. Kalau munafik amali itu yang seperti kemarin tanda-tandanya. Kalau ngomong suka bohong,
Kalau diberi amanat suka khianat. Kalau berjanji suka tidak menepati. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, ban adabu pasera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantining pasera orang mata panika mata yang kiman, atinggal dunya yang kiman, yaumal jumuati dalam hari Jumat, yaumal jumuati dalam hari Jumat, aw lailataha atau malam Jumat, aw lailataha atau malam Jumat, rufi amaka yangka anhu dari man adzabul qabri panapa seksa kubur, adzabul qabri panapa seksa kubur, adzabul qabri panapa seksa kubur. Tapi tentu saja ini kan bisyaratil iman, dengan syarat punya iman. Kalau nggak punya iman kita gak mati malam Jumat, hari Jumat ya makun karena akan mendapatkan adzabul kubur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adabu wa qala ban adabu sallallahu alaihi wasallam pasera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tining pasera orang qala panika ada buing kiman, qala panika ada buing kiman, yaumal jumuati dalam hari Jumat, li sahibihi deka kancane kiman, li sahibihi deka kancane kiman, wal imamu sambitining imam, wal imamu sambitining imam, yahtubu panika khutbah ingki imam, yahtubu panika khutbah ingki imam, yahtubu panika khutbah ingki imam. Mau cari kawan apa? Ansit nengen sampean, ansit nengen sampean, au takallama atau abenta ing kiman, au takallama atau abenta ing kiman, au abatha atau in mainan ing kiman, au abasa. Jadi kalau perhatikan kalau orang ngomong ansit dengan takallama itu beda. Kalau ngomong ansit itu dia tetap mendengarkan tapi sambil ngomong ke temannya. Ada temannya bicara. Ansit diam. Dirinya sendiri tetap mendengarkan khutbah. Itu yang pertama. Au takallama atau dia berbicara, sibuk berbicara. Bikalamin la yata'allaqu bihi gharadun muhim, dengan perkataan-perkataan yang tidak ada tujuan yang penting, itu takallam. Au abatan atau bermain-main, melakukan hal yang tidak ada faedahnya. Au asyara biyadihi atau dia memberikan isyarat dengan tangannya. Au asyara biyadihi atau memberikan isyarat dengan tangannya. Au biraqsihi atau kalaban, au asyara atau isyarat ingkiman, biadi kalaban tangan ingkiman, au birasi atau kalaban seran ingkiman, atau kalaban kepalanya sera, bahasa Maturan cerekah, yang cean, au birasi atau seran ingkiman, faqat laga maka ungku sia-sia ingkiman, faqat laga maka ungku sia-sia atau tusa ingkiman, faqat laga itu maka ungku tusa atau sia-sia ingkiman. Waman lago bantining pasera orang lago panika sia-sia yang kimat, fala Jum'ata maka tada Jum'at panika beda lamu ekan dikman. Waman lago bantining pasera orang lago panika sia-sia yang kimat atau tusa yang kimat, fala Jum'ata la maka tada Jum'at panika beda lau ekan dikman. Ini penting. Penting kalau bagian lakan ini. Ihya, Durrahman, Ziyad. Ini perhatikan. Di sini dikatakan siapa yang pada hari Jumat pada saat imam sudah khutbah berkata kepada temannya diam, temannya ngomong sampean bilang diam. Atau sampean sendiri ngomong. Atau sampean sendiri main-main yang enggak ada faedahnya. Atau memberikan isyarat dengan tangan atau dengan kepala, maka faqad lahu. Katanya di sini berdosa. Berarti pendapat ini
Kalau diartikan berdosa itu mengikuti pendapat yang mengatakan apa? Kalau diartikan berdosa nih, pendapat yang mengatakan bahwa berbicara di saat imam khutbah itu adalah haram. Memang di antara para ulama itu khilafan. Kalau seingat saya, a'immah ats-tsalatsah selain Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali, itu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad itu mengatakan haram berbicara di saat imam sedang khutbah. Kalau Imam Syafi'i seingat saya itu menyatakan makruh. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan apa? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Idza quri'al, apabila Al-Qur'an dibaca, maka hendaknya kalian mendengarkan, menyimak dengan seksama supaya kamu dikasihi, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini berbicara tentang khutbah. Berarti kalian harus mendengarkan khutbah. Kalau berbicara sendiri, maka menurut banyak ulama dianggap sebagai perbuatan yang berdosa. Bahkan kalau tidak salah ingat, saya ini itu ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Bahkan menurut kitab ini, Jumat itu tujuan utamanya malah khutbahnya. Jumat itu tujuan utamanya adalah khutbah. Makanya di sini dikatakan begini. Maksudus syari' minal Jum'ah sama'ul khutbah. Tujuan syariat dari mensyariatkan Jumat itu adalah untuk mendengarkan khutbah. Faslun wa la yakhfa anna maqsudasy syar'i minal Jum'ah wal khutbah. Walidzalika kanat a'zamu fara'idha wa syurutiha allati la tasihu biduniha kama awdahtu fi dzalika wa uthbituhu wa athbattuhu bi 60 dalilan fi kitabil hisbah ala man jawwaza salatal jum'ata bila khutbah idh sara ba'dhum yusalli bin nas al jum'a fil manzil biduni khutbah wa yufti bi sihhatiha taqlidan li Ibn Hazm wa Syaukani wa inna ma kanatil khutbah ahamma fara'idil jum'ah wal maqsudul a'zam lis-sari' min fardhiha li'anna ad-din la yasihu biduni ilmin biwajibatiha wa muharramati ila akhirih. Jadi intinya begini. Intinya Syekh siapa ini? Ahmad Muhammad bin Siddiq Al-Umari ini berpendapat bahwa tujuan utama dari disyariatkannya Jumat itu adalah untuk bisa mendengar khutbah. Paham? Makanya sampean itu mestinya kalau Jumatan itu segera berangkat sehingga bisa mendengarkan khutbah. Kenapa khutbah menjadi tujuan utama? Karena khutbah itu adalah momen yang tepat, waktu yang tepat untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Karena mencari ilmu itu adalah wajib. Sementara tidak semua masyarakat punya waktu untuk mencari ilmu, karena itu pada saat khutbah itu mestinya imam menjelaskan kewajiban sholat, kewajiban haji, kewajiban zakat, cara-cara harus dijelaskan mestinya. Sayangnya kalau di sini semua khutbah pakai bahasa Arab sehingga jamaahnya malah tidak mengerjakan. Karena itulah maka saya ingatkan lagi kepada kalian, jangan sampai ketika khutbah kalian ngomong sendiri, kalian main-main, kalian negur temannya misalnya karena dengan ucapan-ucapan itu gak usah, karena itu menyebabkan kata di sini faqat lagho. Hadis ini ada yang mengatakan tidak sahih, tetapi sama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari ini ditolak. Beliau menulis Tabyinul Balagh ala mimman ankara haditha wa man lagha fala jum'atalah. Jadi beliau menulis bahwa hadis ini ada. Hadis ini ada, sabit dari Kanjeng Nabi, valid betul. Maka
tidak tepat orang yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Itu karena itulah supaya Jumat sampean menjadi sempurna, hati-hati jangan sampai ngomong ketika imam sedang khutbah. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam beradabu pasara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghuslu yaumil jum'ati tining man agus are Jumat. Ghuslu yaumil jum'ati tining agus are Jumat wajibun panika wajib. Ghuslu yaumil jum'ati tining agus are Jumat wajibun panika wajib. Maksudnya wajib kantane ka sunnat muakkad. Sunnat yang kuat. Ala kulli muhtalimin tebe saben-saben orang sebelik seakar hadir Jumat. Hadir salat Jumat. Muhtalimin itu maksudnya baligin arada huduras salat. Orang baliw, orang dewasa yang menghendaki hadir salat Jumat. Itu katanya di sini sunnat muakkad untuk apa? Mandi terlebih dahulu. Itu tidak sampai Rahman mangkat Jumat tak dimandi bau nace elok tidak sampai. Bahkan kesunatannya juga memakai minyak wangi, berpakaian putih, dibersihkan betul. Tapi ini termasuk mandi. Dan ini termasuk sunat muakkad. Bahkan yang pertama tadi apa? Man igtasala yaumal jumu'ah kuffirat anhu dunubuhu wa khatayahu. Siapa yang mandi hari Jumat, maka dosa-dosanya dihapus, kesalahan-kesalahannya dihapus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, banadabu basira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jumu'ah falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Man